Ada nggak keringanan bagi perusahaan jasa konstruksi? Di PP ini dijelaskan mengenai atau diatur mengenai penurunan tarif ya. Jadi yang sebelumnya 2% menjadi 1,75%. Turun ini ya? Ya, itu. Hai sobat Berugak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke Berugak Mabar, bincang ruang pajak KPP Mataram Barat. Kembali bersama dengan saya Hardono. Nah, telah hadir di hadapan kita narasumber yang cukup terkenal. Tidak asing begitu. Kalau kita ketemu di helpdesk pasti ketemu dengan Mas Saifullah Farid ini. Nah, namanya adalah Mas Saifullah Farid atau dipanggil apa ini, Mas? Bang Ipul ya? Jangan. Mas Saifullah. Ya. Mas Saiful. Okay. Mas Saifullah Farid adalah penyuluh pajak KPP Pratama Barat. Nah, sobat Berugak, mohon izin ini kita lepas masker nih, supaya lebih jelas nih. Gimana Mas Farid, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Hardono? Alhamdulillah, saya juga sehat. Kalau Mas Hardono izin buka masker, saya izin tutup masker, boleh? Oh, boleh. Mungkin karena hidungnya bentuknya lain kali ya. Mas Saifullah, ini mungkin beberapa orang bertanya-tanya nih tentang mungkin banyak proyek-proyek yang mangkrak ini ya Mas Farid ya. Ada nggak gitu karena ya? pandemi ini, ada nggak keringanan bagi perusahaan jasa konstruksi agar mereka bisa berusaha lagi di pandemi ini? Setelah pandemi ini bergeliat, gimana ini Mas Farid? Ada peraturan perpajakan apa ini kira-kira ini, Mas Farid? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi memang untuk menjaga iklim usaha konstruksi ini lebih kondusif, ya, kemudian stabilitas keberlangsungan proses bisnis usaha konstruksi ini dari hulu ke hilir tetap terjaga. Pemerintah memang mengeluarkan kebijakan lewat peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022. Oh, berarti peraturannya itu barusan ya Mas Farid? Ya, tapi perlu diingat bahwa peraturan ini tidak mengganti peraturan yang lama, hanya merubah. Jadi kan aturan pertama itu kan PP 51 tahun 2008. Peraturan pemerintah nomor 51 ya, tahun 2008. PP nomor 40 tahun 2009. Dan terakhir perubahan kedua ini adalah PP 9 tahun 2022 yang berlaku sejak 21 Februari tahun 2022. Berarti ini udah perubahan yang kedua Mas Faridnya? Iya. Perubahan kedua. Kemudian di PP 9 tahun 2022 ini bukan hanya sekedar adanya penurunan tarif atau perubahan tarif, juga adanya perubahan klasifikasi kegiatan konstruksi. Oh, sebentar. Berarti nanti ada definisi baru terkait dengan jasa konstruksi ya? Iya, betul sekali. Betul sekali. Kira-kira maksudnya seperti apa dan definisi yang baru itu seperti apa Mas Farid? Iya. Mungkin bisa dijelaskan ya? Oke. Jadi kalau yang pertama adalah mengacu kepada PP yang sebelumnya, konstruksi itu kan ada 3. Jadi ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian baru pengawasan. Gitu. Nah, di PP ini tetap ada tiga klasifikasi, hanya dirubah menjadi yang pertama adalah konsultasi konstruksi, kemudian pekerjaan konstruksi, kemudian penggabungan keduanya. Yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ya, jadi penggabungan antara konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi seperti itu.
penggabungan itu maksudnya seperti apa nih? Jadi Mas Fairid. kalau ada sebuah perusahaan ya atau entitas yang mengerjakan usaha konstruksi, dia dari awal termasuk dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, ya, misalkan kayak pembangunan, pemeliharaan, sampai dengan pengawasannya itu dilaksanakan oleh badan tersebut. Seperti itu. Nah, tadi ngomong-ngomong Mas Farid atau Mas Saiful ya, enaknya Mas Saiful ya. Mas Saiful apa nih? Mas Saiful ini tadi Mas Saiful ngomong nih masalah penurunan tarif nih. Barangkali sobat Berugak ini kepengen tahu penurunan tarifnya itu seperti apa gitu ya Mas Saiful. Okay. Apakah signifikan atau enggak ini ya? Mohon jelaskan nih Mas Farid, seperti apa ini? Baik. Di PP ini dijelaskan mengenai atau diatur mengenai penurunan tarif ya, yang kalau sebelumnya ada 5 tarif ya, untuk yang PP 9 tahun 2022 ini diatur untuk usaha jasa konstruksi itu menjadi 7 tarif seperti 7 itu. tarif. Nah, macam-macamnya boleh saya sebutkan di sini adalah yang pertama adalah pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kecil. Badan usaha kualifikasi kecil. Atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan tarifnya 1,75%. 1,75. Sebelumnya berapa itu Mas? 2%. 2%. Ya. Jadi yang sebelumnya 2% menjadi 1,75%. Turun ini ya? Ya, itu untuk badan yang memiliki kualifikasi kecil. Dan usaha perorangan tadi ya Mas? Ya. Kemudian pekerjaan konstruksi untuk penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha yang terkualifikasi sebagai usaha konstruksi ya, dan tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan itu tarifnya tetap. Tarifnya tetap memiliki kualifikasi usaha konstruksi tersebut, yaitu 4%. 4%. Jadi sebaiknya sobat Berugak segera mendaftarkan ya, minta kualifikasi ya. Supaya dapat kualifikasi yang kecil dan tarif yang kecil ya kan? Seperti itu. Terus kemudian, apalagi Mas? Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain kedua penyedia jasa yang saya sebutkan tadi. Berarti menengah sama besar Mas ya? Iya. Gimana Mas? Jadi tarifnya itu 2,65%. 2,65%. Sebelumnya berapa? 3%. Turun juga ini ya? Iya, jadi untuk penyedia jasa ya yang memiliki kualifikasi usaha menengah, kemudian besar atau spesialis itu tarifnya 2,65%, yang sebelumnya adalah 3%. Jadi ya Mas, mohon maaf nih, saya potong nih. Berarti yang sebelumnya itu 2% menjadi 1,75%, yang 3% menjadi 2,65%. Ya. Yang 4% tetap. Yang 4% tetap. Untuk yang tidak memiliki kualifikasi usaha, konstruksi ataupun kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan. Kemudian ini kan baru berapa tadi? 3. Sekarang yang keempat, untuk jasa konsultasi konstruksi. Ya. Berarti yang perencanaan sama pengawasan kali ya? Iya. Jadi untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha konstruksi, atau sertifikat kompetensi kerja untuk perseorangan yang sebelumnya 4%, itu menjadi 3,5%. 4% menjadi 3,5%. Ya. Kemudian yang kelima, saya lanjutin dulu ya. Yang kelima adalah jasa konsultasi konstruksi untuk penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha konstruksi atau sertifikat kompetensi usaha orang perorangan yang sebelumnya 6%, tetap 6%. Jadi kalau kita perhatikan ya, sebenarnya untuk yang memiliki badan usaha
Sertifikat. Itu tarifnya, Nggih. yang memiliki sertifikat badan usaha yang terkualifikasi sebagai Jasa konstruksi. jasa konstruksi, itu tarifnya turun. Udah turun Ya. Nah, untuk yang baik Tidak pekerja memiliki. konstruksi maupun konsultasi konstruksi, itu yang tidak memiliki sertifikat badan usaha sebagai usaha jasa konstruksi itu tetap. Tetap Jadi ini. kalau kayak tadi pekerja konstruksi itu 4%, nah untuk yang konsultasi konstruksi 6%. Nah, kemudian tadi kan sudah pekerja konstruksi, ya kan, kemudian konsultasi konstruksi. Nah, sekarang bagaimana kalau yang Nah itu pertanyaan saya, Mas. Oh, Jangan mengambil alih nih. Narasumber siapa, MC-nya siapa? Nggih. Semangat. Oh semangat ya, semangat untuk memberikan pengetahuan kepada sobat berugak ya. Iya. Alhamdulillah. Nah Mas, ini Mas pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Nah ini mulai berlaku kapan Mas? Nggih. Ini mulai berlaku 21 Februari. 21 Februari. Berarti sobat berugak ini sebenarnya peraturannya itu masih hangat-hangat ya? Oh masih. Nah ini gimana kalau seandainya masa peralihan nih, peralihan. Jadi sobat berugak mungkin baru tahu ya aturan ini ya, dan ternyata pembayarannya mungkin masih menggunakan aturan yang lama ini. Iya. Nah ini PP 40 nih. Nah ini gimana nih Mas? Apakah ada aturan peralihan atau kebijakan atau gimana ini? Gimana? Terutama untuk yang kontraknya dibuat sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini. Berarti sebelum tanggal 21 Februari. Betul. Jadi kalau yang setelah 21 Februari kan pasti sudah menggunakan peraturan yang baru. Peraturan pemerintah ini kan ya. Nah, bagi yang kontraknya itu sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, yaitu tanggal 21 Februari 2022, yang kontraknya sebelum itu, kalau pembayarannya sebelum tanggal 21 Februari berarti masih menggunakan tarif yang lama. Nah, kemudian bagi yang kontraknya sebelum tanggal tersebut, setelah kontraknya ini. Kontraknya sebelum masih sebelum tanggal 21 Februari 2022, kemudian pembayarannya, sesudah tanggal 21 Februari 2020, artinya setelah berlakunya peraturan pemerintah ini, maka tarifnya sudah menggunakan tarif yang sesuai PP 9 tahun 2022 ini, seperti itu. Berarti ini istilahnya jangan buru-buru bayar ya. Jadi kalau kontraknya sebelum tanggal 21 Februari, jangan buru-buru bayar. Itu tergantung kontraknya, kan tergantung di lapangan seperti apa, kan artinya penyelesaiannya juga target penyelesaian kapan, seperti itu. Oh, mending ikut aturan yang terbaru ya. Aturan terbaru kan tarifnya lebih rendah ya. Nah, sobat berugak, ini perbincangan yang cukup asik sekali ya terkait dengan jasa konstruksi ya. Jangan sampai kita tidak tahu masalah ini ya kan. Karena ini menguntungkan bagi sobat berugak yang bekerja di bagian jasa konstruksi. Jangan sampai menggunakan tarif yang lebih tinggi ya kan. Karena kalau menggunakan tarif yang lebih tinggi rugi, padahal sebenarnya tarifnya itu turun ya kan. Dan tadi ada yang kelewat nih, apa nih? Yang terintegrasi tadi. Terintegrasi gimana? Mungkin bisa jelaskan ya. Terintegrasi ini kata-kata yang baru soalnya ya. Sebelumnya belum ada ya kata-kata itu Jadi, gimana? Kalau wajib pajak dua pekerjaan sekaligus, jadi mengerjakan konsultasi juga, dia sekaligus mengerjakan pekerjaan konstruksi juga. Nah, ini berarti tarif baru ya, karena sebelumnya belum diatur. Ini memang tarif baru. Tarifnya adalah 2,65% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kemudian yang dilakukan oleh jasa atau penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha konstruksi, seperti itu. Nah, tarif 4% untuk yang tidak memiliki sertifikat badan usaha yang terklasifikasi di usaha konstruksi, seperti itu. Ini tarif baru ya Mas ya? Karena sebelumnya nggak ada nih. Dan namanya cukup menarik sekali ini ya. Mungkin lebih lengkapnya sobat berugak bisa mempelajari peraturannya secara langsung ya kan.
Ya, itu lebih menarik ya. bagus Atau nanti tulis di komen di YouTube kami ya, atau medsos kami ya. Ini sangat membantu kami dalam mengembangkan apa sih nanti yang akan dibahas untuk kedepannya ya kan. Ya, apa sih yang menjadi pertanyaan wajib pajak? Ya, apa yang jadi pertanyaan wajib pajak, dan harapannya sih semoga sobat Beruga semuanya bisa memahami aturan itu dengan baik ya, dan mampu memanfaatkannya. Demikianlah podcast kita kali ini. Semoga sobat Beruga senantiasa sehat walafiat. Saya selaku MC Hardono dan Mas Saifullah selaku narasumber mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.